Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, menjelang Ramadan beberapa hari lagi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang mulia, di mana kaum salafus salih, mereka kalau lepas Idul Fitri, beliau atau mereka berdoa kepada Allah agar amal-amal selama Ramadan diterima semuanya. Dan juga mereka selama 6 bulan mereka berdoa itu, 6 bulan yang tersisa menjelang Ramadan yang akan datang, mereka terus berdoa agar Allah capaikan dan bisa meraih yang terbaik di bulan Ramadan yang akan datang. Maka kita berdoa juga kepada Allah SWT, semoga Allah sampaikan kita di Ramadan ini dan Allah berikan kita Ramadan yang banyak ke depannya. Karena memang ini bulan yang dikhususkan mulia dan juga bulan, maksud saya dikhususkan kemuliaannya. Dan juga bagi orang-orang yang memaksimalkan ibadah padanya juga sama, akan meraih keutamaannya sendiri. Dan Nabi SAW selalu kalau mau tiba Ramadan menyampaikan kepada para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah, di mana Allah melihat persaingan kalian pada bulan itu. Maka perlihatkanlah yang terbaik dari diri-diri kalian. Jadi kita memang dianjurkan untuk bersaing dalam masalah Ramadan itu. Tinggal teman-teman sekalian, ada poin-poin yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah kita kalau ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah apapun. Kalau Anda ingin rajin bersedekah misalnya, sholat malam, misalnya baca Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah secara umum, maka Anda tinggal mencari dan membaca janji Allah di ibadah itu. Apapun itu sifatnya. Ya, jadi Anda baca, kalau bahasa ceramahnya itu fadilah, keutamaannya. Ya. Anda baca misalnya keutamaan sholat malam, keutamaan sedekah, keutamaan sholat duha, keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan berzikir, keutamaan berdoa, keutamaan baca Al-Quran. Semua itu Anda baca. Nah, sama juga dengan menyambut Ramadan ini. Sambutlah dengan membaca dan mencari tahu tentang keutamaannya. Karena ini penting sekali. Seseorang itu atau sosok manusia, biasanya kalau dijanjikan sesuatu, mereka lebih semangat untuk mengerjakan apa yang sedang dijanjikan atau akan dia dapatkan yang dia raih dari ibadah yang sedang dia kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita didahului oleh syaitan yang selalu membisikkan hal-hal negatif tentang ibadah yang kita ingin kerjakan. Misalnya contoh orang mau sholat malam, biasanya syaitan membisikkan kan, oh kalau malam masih panjang, nanti kamu ngantuk, besok kamu mau bekerja. Hal-hal negatif supaya Anda tidak mengerjakan ibadah tersebut. Anda ingin bersedekah misalnya, sama halnya. Mereka atau syaitan-syaitan ini akan berusaha membisikkan, kau kan lebih butuh, orang ini mungkin anak pinjaman, mungkin dia masih mampu. Semua persepsi negatif ditanamkan supaya Anda tidak mengerjakan ibadah tersebut. Nah sama juga halnya ini semua dalam ibadah, sama halnya juga dalam masalah bulan Ramadan. Mereka, syaitan-syaitan ini akan berusaha membisikkan hal-hal negatif. Puasa 1 bulan penuh, wah susahnya luar biasa. Jadi sudah dimulai dengan persepsi negatif, sehingga Anda akhirnya menyambut Ramadan dengan berat hati. Seakan-akan ini beban. Padahal teman-teman sekalian fahami dan tepis bisikan syaitan tersebut. Pertama dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar Allah lindungi Anda dari syaitan itu. Kemudian yang kedua, Anda baca keutamaannya Ramadan. Dan yang ketiga teman-teman sekalian yang harus kita fahami adalah bulan Ramadan ini bulan kesehatan. Bulan kesehatan. Ya. Jadi kalau badan kita ini robot, mungkin sudah rusak teman-teman sekalian. Karena kita makan yang manis, yang asam, yang pedas, ya, yang panas, yang dingin, semuanya kita konsumsi. Ini kalau badan kita robot mungkin bisa rusak. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta
telah menyebutkan kalau manusia diciptakan fi ahsani taqwim, sempurna sekali. Dan Allah sudah sebagai pencipta sudah menyiapkan fasilitas untuk menservis tubuh kita. Nah, ini bisa dengan puasa. Jadi dalam 1 tahun 12 bulan, 11 bulan Anda bebas untuk mengkonsumsi makanan, minuman selama halal. Dan ada memang ibadah-ibadah sunnah seperti puasa sunnah, tapi tidak semua orang wajib mengerjakannya. Cuma di Ramadan Anda diwajibkan, karena sudah 11 bulan Anda gunakan tubuh Anda ini untuk mengkonsumsi makanan, minuman, ya kan gitu. Maka Anda butuh servis. Makanya teman-teman melihat hasilnya di saat tiba Idul Fitri, kita silaturahim ke rumah keluarga, seperti Masya Allah tradisi kita di Indonesia, biasanya kita silaturahim dengan keluarga. Baru makan beberapa potong ketupat saja sama sedikit kari ayam misalnya, udah kenyang. Kenapa kenyang? Karena perut kita sudah diservis. Usus kita sudah kembali normal lagi. Ya. Jadi demi untuk kesehatan. Ada satu orang di Saudi, teman-teman sekalian. Dia tidak pernah mau puasa Ramadan. Pengusaha besar di Saudi, kisah nyata. Karena dia tidak mau puasa, maka dia selalu mengajak istri dan anaknya untuk safar. Di akhir bulan Sya'ban, kayak kita sekarang ini dia safar. Dia nggak balik ke negerinya Saudi kecuali akhir Ramadan atau selepas Idul Fitri. Jadi dia nggak ada puasa dengan alasan musafir gitu. Itu dilakukan bertahun-tahun sampai akhirnya Allah uji dia dengan penyakit. Setiap kali tiba penyakitnya yang Allah ujikan, perutnya kejang dan dia kesakitan. Karena dia punya harta banyak, dia keliling dunia teman-teman sekalian. Dia datangi semua dokter spesialis penyakit dalam, tapi tidak ada yang tahu penyakitnya apa. Ya. Setelah dia putus asa, semua dokter sudah diajak konsultasi, kemudian juga dia ya sudah mengkonsumsi sekian banyak vitamin, obat-obatan, tapi juga tidak ada hasilnya. Maka dia terakhir ikhtiar mendatangi satu dokter Katolik di Jerman. Dan dokter itu sudah lama memasuki Islam. Setelah dilihat hasil labnya, orang ini nggak ada penyakitnya. Kalau secara medis. Juga dokter-dokter, nama dokter yang didatangi dokter-dokter terkenal internasional ini. Obat-obat dan vitamin dikasih semuanya yang bagus-bagus gitu. Ini tidak ada masalah. Tiba-tiba dokter ini karena memang sudah lama dia pelajari Islam dan dia butuh satu pendongkrak yang membuat dia mau nanti masuk Islam gitu. Tapi dia belum temukan. Maka dia pun akhirnya mengatakan kepada si Muslim tadi ini, bukankah Anda beragama Islam? Kata si dokter itu. Lalu orang ini mengatakan, iya saya beragama Islam. Lalu kata dokternya, di dalam Islam saya tahu Anda punya puasa yang diwajibkan untuk seluruh umat Islam. Maka sekarang ini sudah hampir bulan Ramadan. Coba Anda tinggalkan semua obat-obat ini. Tidak usah lagi konsultasi sama dokter siapapun. Coba lakukan terapi puasa itu. Kata orang ini, saya seperti ditampar oleh dokter ini. Karena memang selama ini justru saya menghindar dari puasa itu. Ini malah orang Katolik yang menasihatin. Allah gerakkan lisannya untuk berbicara gitu. Maka dia pada saat itu mengatakan, saya bertekad, berazam, saya mau berpuasa mulai sekarang. Dia bilang begitu dia pulang dari tempat dokter tersebut, tidak pernah kambuh lagi penyakitnya. Dan bulan Ramadan sebulan penuh dia puasa, tidak ada gangguan sama sekali. Sampai akhirnya selepas Idul Fitri dia datang ke Jerman, lalu dia berterima kasih pada dokter tersebut. Dan dokter tersebut memang kaget juga karena ternyata dengan terapi ini bisa sembuh. Dan ini yang dia harapkan juga, maka akhirnya dia syahadat. Jadi memang Ramadan itu, puasa itu adalah bulan training, bulan kesehatan, bukan penyiksaan. Ya, bukan bulan untuk ya, menyusahkan. Para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, mereka berpuasa teman-teman sekalian di waktu perang Badar di tahun 2 Hijriah. Tahun pertama disyariatkan Ramadan, ya, itu pas terjadinya ya, atau bertepatan dengan terjadinya perang Badar. Maka para sahabat berpuasa sambil berperang. Jadi seorang Muslim tidak terganggu sebenarnya dengan aktivitas dia, ya, atau tidak perlu terganggu aktivitasnya dengan puasa, gitu kan? Tidak ada hubungannya sama sekali. Dia tetap bisa, ya, melakukan aktivitasnya. Bahkan innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niat seseorang, gitu kan? Kalau Anda niat pada saat makan sahur, kayaknya jam 11 siang sebentar saya lapar nih, kayaknya saya haus. Nah niatnya sebatas itu, maka nanti jam 11 dia benar akan merasakan itu, dia akan lapar, dia akan haus. Karena memang sugesti dia, niat dia hanya itu, gitu kan? Sampai di situ saja. Tapi kalau Anda coba, pernah nggak Anda amalkan? Saya yakin mungkin pernah terlintas dalam hidup Anda. Di bulan Ramadan ya, Anda niatkan saya sahur walaupun cuma dengan segelas air, saya tahan sampai azan maghrib. Tahan kok. Bahkan kadang-kadang subhanallah pada saat buka puasa pun hanya minum segelas air putih atau teh manis.
dengan beberapa potong kue atau kurma, kita sudah bisa bertahan sampai selesai tarawih baru kita makan. Gitu kan? Saya kadang-kadang subhanallah di bulan Ramadan makan cuma sekali gitu. Karena selepas tarawih makan, itu udah masih kenyang. Sahur pun tidak dibutuhkan. Paling cuma minum air atau makan beberapa butir kurma sudah cukup gitu. Ya. Maka Ramadan bukan, atau pas Ramadan bukan bulan penyiksaan. Pada saat sahur dan buka puasa juga bukan ajang untuk balas dendam, tanda kutip, sehingga Anda sibuk dengan makanan dan minuman sehingga akhirnya Ramadan yang merupakan target untuk kesehatan juga, ya, itu tidak Anda capai. Nah, ini perlu difahami baik-baik gitu, ya. Baik, kita akan mulai teman-teman dengan masalah poin pertama, keutamaannya, ya. Sudah tidak asing lagi, ya, teman-teman sekalian, kalau hadis Nabi SAW memang menyebutkan kewajiban puasa Ramadan. Karena ini bagian daripada rukun Islam kita. Berarti Anda kalau kerjakan, Anda mengiyakan rukun Islam Anda. Ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam berdiri di atas 5 pondasi, syahadatu an la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba juga utusannya. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa saumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa hajjil bait, dan haji ke rumah Allah. Jadi kita tahu ini bagian daripada rukun Islam kita. Nah, makanya semua muslim yang sudah balik dimanapun mereka berada, standarisasi Ramadan semuanya puasa. Ya. Semuanya melakukan, ya, kegiatan-kegiatan ibadah yang diperintahkan. Ya. Baik siang harinya puasa, diikuti dengan menjauhi larangan-larangannya, juga di malam hari mereka sibuk dengan sholat malam atau sholat tarawih. Juga hadis Nabi SAW, ini perlu kita niatkan ini, ya. Kalau mengerjakan puasa Ramadan, ya, menyambutnya dengan gembira, ini karena memang perintah Allah dan juga berharap balasannya. Salah satu balasannya adalah masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib Tarhibnya, disebutkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah di nomor 867, yang dimana Nabi SAW bersabda, ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kepada Rabb kalian, artinya patuhlah selalu, supaya, ya, kalian termasuk hamba-hamba yang diberikan balasan yang sempurna. Karena dengan patuh, bertakwa kepada Allah, kerjakan perintah, tinggalkan larangan, maka kita akan termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Dan kita sudah tahu dalam, ya, surah At-Talaq, surah nomor 65, 4 ayat berturut-turut Allah sebutkan tentang keutamaan bertakwa. Di ayat 2-nya, di akhir ayat 2 surah At-Talaq, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari permasalahan dia. Di ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ayat keempatnya, di akhir ayat 4-nya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan, ya, urusan-urusannya. Kalau tadi kan di ayat 2-nya diberikan jalan keluar, tapi belum dijelaskan apakah jalan keluarnya mudah atau tidak. Tapi di ayat 4-nya dipastikan urusan dan solusinya adalah yusra, mudah. Di ayat 5-nya, dan ini keutamaan yang keempat, ya, Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Anda bisa buka dalam surah At-Talaq ayat 2, di akhir ayat 2, di awal ayat 3, di akhir ayat 4, dan di akhir ayat 5. Siapa yang bertakwa kepada Allah di akhir ayat 5-nya, maka Allah akan bersihkan dosa-dosanya, ya, dan akan melipat gandakan pahalanya. Jadi ini perintah. Kemudian kata Nabi SAW, selain bertakwa kepada Allah, sholatlah 5 waktu kalian. Selalu on time, jaga kehusyuannya, jaga gerakannya, bacaannya, maksimalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, berpuasalah di bulan Ramadan. Nah ini saksi bahasan kita. Puasalah, sambut dengan gembira, meriah. Ya. Kalau tahun-tahun lalu teman-teman kita belum memaksimalkan Ramadan kita, karena sibuk dengan banyak hal-hal, minimal yang mubah lah, gitu kan. Maka sekarang kita isi semuanya dengan yang sunnah. Supaya berpahala, berbobot gitu. Bahkan ada banyak hal-hal yang mubah bisa kita ubah menjadi sunnah. Seperti contoh misalnya tidur, mubah. Tapi kalau Anda niat untuk memberikan hak tubuh Anda, maka dia menjadi, ya, sunnah. Anda mandi, mubah.
Tapi kalau Anda niatkan mandi karena ingin memberikan jasad ini, yang Allah berikan rasa gerah, ya, penciptanya memberikan rasa itu supaya kita membersihkannya dan kita setelah bersih-bersih kita merasa segar, fresh kembali, maka kita kerjakan karena Allah, ya, karena ingin amanahkan badan ini dan saya memberikan haknya, maka Anda berpahala. Itu kan contohnya. Nah, ini mubah. Makan, minum, mubah. Tapi kalau Anda niat makan dan minum untuk memberikan hak jasad di saat Anda haus, oh tubuh saya lagi Allah berikan peringatan untuk berikan minum. Lagi lapar, oh tubuh saya lagi Allah berikan sinyal untuk makan misalnya. Nah ini adalah pemberian hak, ya. Baik, setelah berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat adalah tunaikan zakat kalian. Keluarkan zakat. Nah bagi teman-teman yang belum niat mengeluarkan zakat, maka niatkan Ramadan tahun lalu awal haul saya, hitungan zakat. Berarti Ramadan ini kita sudah tutup buku. Semua yang Anda tabung dan Anda investasikan, Anda hitung. Kalau mencapai nilai seluruhnya 85 gram emas minimal, maka dikeluarkan 2,5%. Dan yang terakhir wasiat beliau yang kelima adalah taati pemimpin, perintah pemimpin kalian. Selama bukan maksiat, patuhnya. Maka kalian akan masuk surga Rob kalian. Kalian akan masuk surga Rob kalian. Jadi ada jaminan masuk surga, termasuk diantaranya puasa Ramadan. Demikian juga kita perbaiki niat kita teman-teman sekalian. Karena ini keimanan kepada Allah. Dan selalu ingin mengejar keutamaannya. Kalau ini Anda gabungkan keduanya, Anda kerjakan Ramadan nanti, sambut Ramadan dan berpuasa di siang hari, sholat di malam harinya. Lalu Anda isi di antara keduanya dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, menuntut ilmu. Semua kebagian-bagian Anda kerjakan. Karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, perhatikan keutamaannya. Hadis yang masyhur. Dalam hadis, ya, yang disebutkan dalam kitab Sahihul Jami' di 6326, kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan, ya, keimanan, yakin perintah Allah dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu, ya. Mendengar ini saja sudah cukup teman-teman sekalian, ya, agar kita memaksimalkan Ramadan kita. Ternyata dibersihkan semua dosa hanya dengan sebulan puasa. Artinya dosa-dosa yang lalu bukan cuma 1 hari, 2 hari, sebulan, setahun. Semua dosa yang lalu dibersihkan. Selama Anda melakukan syaratnya Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Juga selain kita berharap diampuni dosa, bisa juga kita berharap agar minta kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Ini kita kejar semua keutamaannya. Tak ada jaminan masuk surga. Diampuni dosa-dosa, ya. Kemudian di sini yang kita akan sebutkan sekarang dalilnya tentang selamat dari api neraka. Masuk surga, diampuni dosa, sekarang masuk selamat dari api neraka. Semuanya disebutkan dalam hadis, ya. Dalam Ibnu Majah disebutkan, ya, Sunan Ibnu Majah, dan disebutkan oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah, ya. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa, wa dhalika fi kulli laylah." Sesungguhnya pada setiap waktu berbuka, setiap kali orang buka puasa, Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, yaitu setiap malam. Ini hadis sahih. Jadi Anda bisa bebas dari api neraka, artinya Anda menghapus nama Anda dari api neraka. Setiap Anda buka puasa. Hanya dengan berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, gitu kan? Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang memotivasi kita untuk, ya, mengejar keutamaan. Yaitu Allah akan berikan kegembiraan juga di saat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allah akan berikan banyak bonus-bonus. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari nomor 1904, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang puasa dapat 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan, 2 kesenangan. Farhatun 'inda fitri, gembira pada saat dia buka puasa. Karena kita dari pagi sampai malam tahan haus. Dan ingat ya, semua orang muslim melakukan hal yang sama. Jangan Anda rasa diri Anda sendiri. Dan Anda selalu lihat orang, kenapa orang ini mampu? Lihat orang yang mampu. Sehingga Anda selalu merasa mampu juga. Dan ingat, niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kalau niat Anda, saya akan tahan, saya akan bisa, saya akan mampu, Allah akan berikan sesuai dengan niatnya. Kayaknya berat, susah. Maka sebulan itu jadi berat buat dia. Karena niatnya memang begitu. Allah akan balas sesuai dengan niatnya. Maka pada saat buka puasa bagaimana gembiranya kita minum seteguk air dingin misalnya,
atau minuman yang manis, bagaimana bahagianya kita? Maka demikian pula kegembiraan dan kebahagiaan yang kedua, wa farhatun inda, ya, wa farhatun hina yalqa rabbah, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Karena akan ada balasan yang sangat besar dari puasa tersebut. Andai saja teman-teman sekalian, kita tahu bagaimana balasan orang yang puasa ya, pada hari kiamat nanti, kita berharap seluruh umur kita kalau 70 tahun semuanya puasa. Karena besarnya keutamaannya. Apalagi kalau hanya 1 bulan. Ya. Ini punya keutamaan sendiri. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan satu kem istana. Dan ada pintu gerbangnya namanya Rayyan untuk orang puasa. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ya, di riwayat Bukhari nomor 1896, kata Nabi SAW, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga nanti ada satu pintu gerbang besar, namanya Rayyan. Diberikan nama khusus. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah. Orang-orang yang suka puasa akan masuk ke sana nanti hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan tidak ada yang masuk selain mereka. Yuqal, aina as-sha'imun. Maka dikatakan kepadanya, mana orang yang berpuasa? Dikatakan nanti pada orang-orang di mahsyar, mana orang yang suka puasa? Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka mereka pun berdiri dan tidak ada yang boleh masuk selain mereka saja. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kalau mereka sudah masuk, ditutup rapat, tidak ada lagi yang bisa masuk selain mereka. Ya, kalau Anda mengatakan memang ada istimewanya, apa pintu itu Ustaz? Di dalam pintu itu ada kem istana untuk orang-orang puasa saja. Anda bisa memiliki teman-teman sekalian istana yang banyak ya di surga, dan setiap amal sholat itu punya kem istana. Sholat itu ada pintunya sendiri, pintu sholat dalamnya ada kem istana. Puasa juga begitu, zakat juga begitu, jihad juga begitu. Semua apa yang Anda kerjakan, Anda akan dapat nanti kem istana. Jadi Anda bisa nginap di tidur, bukan nginap ya. Anda bisa nikmati istana yang ini di kem istananya puasa, di kem istana. Anda pindah lagi besoknya mungkin ke kem istana sholat dan seterusnya. Kemudian juga puasa ini punya keutamaan lain, yaitu akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Penolong. Dia akan memberikan syafaat. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan dalam kitab Sahihul Jami' di nomor 3882. Ya. Kata Nabi SAW, As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran, keduanya. Ya. Akan memberi syafaat, memohon kepada Allah agar menyelamatkan kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Yang rutin membaca Al-Quran, yang rutin berpuasa, maka keduanya ini akan berbentuk makhluk pada hari kiamat dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ya orang ini diselamatkan. Dalam riwayat yang lain, sholat akan mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku telah dalam hadis yang lain dijelaskan, puasa akan mengatakan, ya Allah, aku telah menahannya dari makan dan minum seharian, maka masukkan dia ke dalam surga. Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, aku telah menahan matanya tidur di malam hari, maka masukkan dia ke dalam surga. Juga teman-teman sekalian, puasa ini adalah amal yang paling besar pahalanya. Mengalahkan nilai dan nilai ataupun angka ya, kalaupun ada angka, semua ibadah, balasannya. Karena dalam hadis qudsi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 1904 dan Muslim 1151. Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal ibadahnya anak Adam milik dia. Sudah tentukan kadarnya. Kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan balas secara langsung. Dalam riwayat lain, semua amal ibadah anak Adam milik dia, terus tentukan kadarnya 10 sampai 700 kali lipat. Jadi tergantung kadar keikhlasan Anda. Makin Anda ikhlas, makin besar pahala angka yang akan diberikan. Kata Nabi SAW, antara 10 sampai 700 kali lipat. Semoga kita termasuk orang yang maksimal menerima pahala ya. Allahumma amin. Kecuali puasa, kata Allah. Berarti puasa di atas 700 kali lipat. Karena dia milikku dan aku akan memberi langsung. Dia telah meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Dan ini keutamaan yang luar biasa ini. Ya. Jadi ikhlaskan niat, maksimalkan Ramadan Anda ini.
Karena kalau tidak dimaksimalkan, sayang, sia-sia. Ada orang yang cuma tidur aja dari pagi. Tidur dari pagi. Tidur, bangun hanya sholat. Mungkin dia sholat 5 waktu ya. Tapi nanti bangun jam 4 sore. Puasanya tinggal 2 jam, udah azan maghrib. Ini puasa apa tidur terusin? Gitu kan. Ada juga orang bermain-main aja. Buang-buang waktu. Para salafus salih itu kalau sudah tiba Ramadan, teman-teman, aktivitas yang tidak terlalu mendesak, ditutup sama mereka. Walaupun mubah, udah dia sibuk dengan ibadah. Sibuk dengan Al-Quran, mengkhatam beberapa kali. Sibuk dengan doa, karena orang puasa itu diterima, diijabah doanya. Jadi memang begitu. Itu yang mereka kerjakan. Dalam hadis yang lain, disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib Tarhib di jilid 11, di jilid 2 halaman 109. Di mana Rasulullah SAW bersabda, alaika bis-sawmi fa innahu la idla lahu. Berpuasalah kamu karena puasa merupakan amalan yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Luar biasa puasa itu. Nilainya tidak ada bandingannya. Puasa juga teman-teman sekalian bisa membersihkan atau menyelamatkan kita dari fitnah. Masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan puasa bisa terselamatkan. Dengarkan hadisnya. Dalam hadis yang disebutkan dalam Sahihul Jami' di nomor 4195 oleh Syekh Albani semuanya. Kata Nabi SAW, fitnatul rajuli fi ahlihi wa mali wa jarih yukaffiruha as-siyamu was sadaqah. Fitnah yang menimpa seseorang laki-laki disebabkan oleh keluarganya, hartanya dan tetangganya. Gangguan-gangguan bisa datang dalam hidupnya. Semua itu dapat ditebus dengan puasa dan sedekah. Coba. Puncaknya puasa Ramadan karena wajib. Selebihnya puasa-puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya, kemudian 6 hari bulan Syawal, puasa Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah atau 9 hari berturut-turut ya, dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Ini semua adalah ya, penyelamat kita dari permasalahan. Jadi kalau Anda lagi ada masalah, Anda bisa berpuasa. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa yang wajib dari Ramadan dan puasa-puasa yang dianjurkan. Nah, ini penting. Juga bisa dijauhkan dari api neraka. Tadi ada sebuah dalil yang belum kami bacakan, hadis riwayat Muslim nomor 1153 ya. Ini termasuk puasa sunnah. Kata Nabi SAW, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa di jalan Allah karena Allah dia puasa. Bukan karena enggak enak sama pasangan, suami, istri, kepada mertua, orang tua, lingkungan, teman-teman kantor, atasan, bukan. Memang karena Allah SWT. Ada orang yang tahu, tidak ada orang yang tahu, tetap dia puasa. Gitu kan. Orang berpuasa karena Allah SWT, kecuali Allah akan jauhkan dia dengan 1 hari puasa itu dari api neraka 70 tahun. Itu luar biasa. Bagaimana kalau kita puasa Ramadan sebulan penuh? Ya. Ini harus diperhatikan baik-baik. Kemudian teman-teman sekalian, yang perlu Anda ketahui ya, supaya puasa Anda maksimal, hati-hati ya. Jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang mengurangi kadar pahala puasa atau menghilangkan pahalanya. Contoh misalnya hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 1904 ya. Kata Nabi SAW, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Dalam riwayat lain, as-siyamu junnatu minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu perisai dari api neraka, sebagaimana perisai seseorang di antara kalian pada saat dia di kancah peperangan. Dia taruh perisai yang ada ditaruh dipegang dengan tangannya untuk menangkis serangan musuh. Maka puasa perisai dari api neraka. Ini luar biasa bahasanya gitu kan. Fa idza kana yaumus shaumi ahadikum, oleh karena itu kalau kalian sedang berpuasa, fala yarfuth. Ingat, jangan rafas. Rafas ini mengucapkan kata-kata yang mengundang syahwat kepada pasangan yang tidak halal. Kalau suami istri masih bisa mengatakan sayang, rindu. Tapi kalau selain mereka nggak boleh. Di luar Ramadan juga tidak boleh berdosa. Tapi di Ramadan ini mengganggu puasa itu. Yang tadinya punya keutamaan banyak bisa hilang gara-gara ini. Tidak boleh rafas. Kemudian wala yaskhab. Jangan pernah dia bertengkar. Lalu Ustaz, kalau ada yang ajak saya bertengkar bagaimana? Nabi masih lanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu.
Oleh karena itu bila ada seseorang yang mencelanya atau menantangnya berkelahi, falyakul, maka dia ucapkan, inni mru'un sha'im. Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Jadi puasa ini program juga untuk perbaikan akhlak. Kita dilatih untuk tidak boleh ya bertengkar, ribut, berkata-kata yang tidak benar. Dalam hadis yang lain juga hadis sahih, kata Nabi SAW tentang masalah dusta ya. Man lam yatruk qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ya, dan perbuatan dusta, sikap-sikap yang mengarah kepada kedustaan, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Jadi kita sekaligus dilatih untuk menjadi orang yang baik. Training yang luar biasa ini. Banyak orang subhanallah mengikuti training ya, untuk peningkatan satu skill spiritual, jujur misalnya, amanah misalnya. Mereka bayar mahal, gitu kan. Dan itu karena dilihat ada trainernya yang bagus, atau memang staff-staff trainer dan menggunakan media yang bagus gitu. Diharapkan Anda nanti jadi outputnya juga bagus gitu kan. Seperti itu. Nah, Ramadan teman-teman, sadar atau tidak sadar, trainernya adalah Allah langsung. Allah yang balas langsung puasa kita sebagaimana tadi hadis sudah kita bacakan. Staffnya semua para malaikat. Keutamanya terlalu banyak. Selamat dari api neraka, diampuni dosa, masuk ke dalam surga. Ya. Dia adalah amal yang paling afdol, panen pahala yang sangat banyak. Maka kesempatan emas, gitu kan. Maka ini harus difahami baik-baik. Demikian pula teman-teman sekalian, maksimalkan Ramadan nanti dengan dengan doa. Dengan doa, nanti akan kita sebutkan di penutupan kita nanti insya Allah. Coba kita bahas tentang program keseharian Anda. Supaya padat gitu dalam sehari seperti apa sih yang harus kita kerjakan supaya Ramadan ini bisa maksimal. Kita akan tutup dengan itu nanti insya Allah. Tapi teman-teman, kalau seandainya ada orang yang meninggal sementara dia lagi puasa, ada jaminan surga juga. Dalam sebuah hadis ya, disebutkan dalam Sahih Jami' oleh Syekh Albani nomor 6224, kata Nabi SAW, man khutima lahu bisiyami yawmin dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal saat sedang berpuasa pada hari itu, maka ia masuk ke dalam surga. Ini luar biasa. Tidak usah peduli teman-teman sekalian tentang masalah bau mulut. Oh, orang puasa kan Ustaz bau mulutnya nggak enak. Itu di mata manusia. Dan Anda masih bisa kumur-kumur kok. Ya. Kalau Anda sering menjaga untuk sikat gigi, kumur-kumur, pakai siwak, ini semua dibolehkan walaupun orang sedang puasa gitu kan. Tapi umum, karena orang tidak ada makan dan minum, biasanya beberapa jam ada sedikit bau. Ya. Tapi insya Allah tentu orang kalau menjaga, tetap dia kumur-kumur dan menjaga, insya Allah tidak terlalu, tidak terlalu keras lah bau itu. Tapi bau busuk, bau-bau yang kurang sedap ini, dari mulut orang yang puasa, di sisi Allah tetap wangi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, bahkan bersumpah atas nama Allah dalam hadis riwayat Muslim, nomor 1151. Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Demi ya zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Sungguh bau mulutnya, aroma mulutnya orang yang puasa di sisi Allah ya di hari kiamat nanti lebih wangi daripada bau kasturi. Ya. Orang-orang yang suka puasa nanti kalau hari kiamat mereka berbicara, maka itu adalah hal yang baik. Nanti dia kalau ngomong akan keluar lebih wangi daripada bau kasturi. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bahasan yang lebih mendalam lagi untuk sekaligus kita menutup tentunya tema kita, dan kita akan buka sesi tanya jawab setelah itu, yaitu pemaksimalan waktu-waktu di Ramadan. Coba kita renungi bersama. Kita mulai dari sholat subuh misalnya. Ya. Tentu ini lebih baik Anda kerjakan setiap hari, tapi kita bicara pemaksimalan Ramadan. Sholat subuh. Dimulai dari menjawab muadzin. Dengarkan azan. Dan biasakan teman-teman, dengar azan, jangan beraktivitas yang lain, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 6014 dan Imam Ahmad nomor 14817,
Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, ya. Kecuali pada saat dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Lalu mintalah, ya. Lalu bacalah salawat untukku. Karena siapa yang baca salawat untukku 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali. Dan mintalah untukku al-wasilah. Siapa yang meminta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Dan doanya masyhur dalam hadis Bukhari ini, yaitu membaca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, ya Allah, sungguhnya adalah seruan yang sempurna azan ini. Was-salatil qa'imah, dan salat akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah Nabi Muhammad SAW wasilah, kedudukan tertinggi di surga, ya. Dan keutamaan, wa ba'athu maqaman mahmudan lilladhi wa'adta, dan bangkitkanlah ia dalam keadaan atau kedudukan yang terpuji sebagaimana telah engkau janjikan untuknya. Jadi kita jawab muadzin. Mulai dari itu program. Yang kedua, berdoa antara azan dan iqamah. Misal Anda pas azan, Anda ke masjid subuh, ya. Ini punya keutamaan sendiri sebagaimana kata Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seperti mendirikan setengah malamnya. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti menyempurnakan setengah yang tersisa, ya. Jadi subuh sama isya ini usahakan dijaga semaksimal mungkin. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah subuh dan isya dan subuh, karena ini waktu tidurnya mereka gitu, ya. Baik, semoga Allah SWT buat kita istiqomah. Ini penting sekali untuk dijaga. Kemudian Anda sementara jalan, Anda jawab muadzin. Anda dengar kumandan azan di sana sini misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulangi lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Anda juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Juga pada saat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Anda juga mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu kata-kata muazzin hayya 'alas shalah, Anda mengatakan la haula wala quwata illa billah. 2 kali tentunya. Saya cuma ringkaskan. Kemudian hayya 'alal falah, Anda mengatakan la haula wala quwata illa billah. Lalu Allah Akbar, Anda ucapkan yang sama, la ilaha illallah juga sama. Lalu Anda baca doa tadi. Sementara jalan. Ya. Kemudian Anda pas masuk ke masjid atau masih sementara mau ke masjid, azan sudah selesai. Itu waktu mustajab doa. Biasanya durasinya cuma 5-10 menit. Maksimalkan berdoa, teman-teman. Maksimalkan berdoa. Ini Sang Raja Allah, pencipta Anda, pencipta semua yang di langit, pencipta semua yang ada di bumi, yang selalu, ya, menyiapkan semua kebutuhan Anda, yang bisa memaafkan kesalahan Anda, menutupi aib-aib Anda. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan antara azan iqamah mustajab doa. Kata Nabi SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang tidak akan pernah ditolak doanya. As-saimu hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia buka puasa. Nah, berarti Anda sudah dapat ini, ya. Kemudian wal imamul adil. Pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa da'watul madlum. Yarfa'uha Allahu fawqal ghamami. Dan orang-orang yang terzalimi, Allah angkat, ya, doa mereka ke atas awan. Wa yaftahu laha abwabas sama, dan dibukakan, ya, pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb, maka Allah pun berfirman, wa izzati la ansurannaki walau ba'da hin. Maka Allah mengatakan, demi kemuliaanku sungguh aku akan menolongmu meski telah beberapa saat, ya. Dalam riwayat lain, ya, ad-du'a bainal azan wal iqamah la turad atau la yurad, ya. Doa antara azan dan iqamah tidak akan pernah ditolak. Jadi Anda sudah berpuasa, tambah lagi antara azan dan iqamah, gitu kan. Kemudian jangan lupa, sebelum iqamah, dirikan sholat sunnah al-fajr. Karena Nabi SAW sudah mengingatkan itu. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, rakaatai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan juga dia masuk dalam 12 rakaat sunnah rawatib. Sunnah yang dianjurkan sekarang untuk dijaga. Yang kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban,
Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Tirmidzi disebutkan di nomor 3598, Ibnu Majah 1752, Ahmad jilid 2 halaman 445, Ibnu Hibban 878. Kata Nabi SAW, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin ithnatai asyrata rak'ata. Ya, saya ulangi, ithnatai asyrata rak'atan tatawwa'a. Ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim mendirikan sholat sunnah ikhlas karena Allah sebanyak 12 rakaat setiap hari selain sholat fardu, niscaya Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Dan 12 ini adalah 2 rakaat antara azan iqamah subuh, itu 2 rakaatnya. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur berarti sudah 6. 2 rakaat sudah duhur berarti ya sudah 8. 2 rakaat setelah maghrib berarti 10. 2 rakaat sudah isya berarti 12. Anda mengatakan, Ustaz, apa cuma itu saja? Ada yang lainnya. Tapi ini yang mendapatkan istana di surga. Ya, ada hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan bangunkan, Allah akan haramkan dia dari api neraka. Jadi Anda kalau mau mendapatkan keutamaan hadis yang baru kami sebutkan diharamkan dari api neraka, Anda tinggal tambah 2 rakaat di ba'diyah duhur. Tadi kan kalau 12 rakaat itu ba'diyahnya cuma 2 rakaat. Kemudian ada juga qabliyah asar. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Begitu juga dengan qabliyah maghrib dan qabliyah isya, karena kata Nabi SAW, baina kulli adzanaini shalah. Di antara azan dan iqamah ada salat. Jadi ada juga, tapi 12 rakaat ini yang memang mendapatkan keutamaan istana di surga. Lalu kemudian selanjutnya Anda salat subuh dengan penuh kekhusyuan. Ini yang penting. Tuma'nina, ketenangan, konsentrasi. 2 rakaat saja. Lupakan semua urusan bisnis, urusan keluarga, urusan pekerjaan. Apa saja, lupain semua. Saya sekarang mau sholat antara saya sama Allah. Resapi semua ucapan kita. Dari takbiratul ihram sampai salam. Iftitah, al-fatihah, surah, ruku, doa ruku, i'tidal, doa i'tidal, sujud, doa sujud, duduk di antara 2 sujud, doanya, sujud lagi, doa. Kemudian berdiri, rakaat kedua lagi sampai nanti tahiyat lalu salam. Semua dengan tumanina. Berikan hak semua bacaan dan gerakannya. Ini yang penting. Dan Nabi SAW menjamin bagi orang yang sholat ya, subuh, maka dia akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis ya, yang sahih riwayat Muslim nomor 657, kata Nabi SAW, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, maka dia berada dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmati bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Maka janganlah di antara kalian menyakiti atau mengganggu orang yang sudah diberi jaminan oleh Allah sehingga disungkurkan ke neraka jahannam. Ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Sahih Muslim di jilid 5 halaman 158, zimma dalam hadis ini maksudnya perlindungan atau naungan Allah, maknanya adalah jaminan dan disebutkan keamanan. Jadi orang kalau salat subuh tenang aja sudah. Sampai Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in, cucunya Umar bin Khattab bin, orang yang sangat saleh. Pernah satu kali disuruh oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang yang zalim waktu itu, suruh bunuh satu orang. Tidak jelas kesalahannya apa. Karena dia berkuasa, kalau dia paksa Salim bunuh orang ini. Orang ini telah berbuat kezaliman, memberontak dari pemerintah. Salim bin Abdullah tahu ini orang zalim. Kalau tidak diikuti maunya nanti dia bisa buat makar yang lebih besar. Salim ambil pedang. Kemudian mendekati orang tersebut. Waktu didekati orang itu, Salim bertanya, "As-sallaita as-subha al-yawm?" Apa kau salat subuh hari ini berjamaah? Ma'al jamaah? Dia bilang, "Na'am." Iya. Maka kata Salim, kalau begitu saya tidak jadi membunuhmu. Dia hanya ingin memberikan pelajaran kepada Hajjaj, pemimpin zalim pada saat itu. Lalu Hajjaj mengatakan, kenapa kau tidak membunuhnya? Kata Salim menunjukkan hadits ini. Ya. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan siapa yang sholat subuh, maka dia dibawa jaminan Allah, keamanan Allah. Dan jangan kalian ganggu orang yang sudah sholat, yang dapat jaminan Allah. Karena bisa saja kau dilempar dalam api neraka. Dan aku tidak mau itu. Pada saat didengar oleh ayahnya Abdullah bin Umar. Ini anaknya, Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar waktu dengar kasus tersebut lalu dia mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang telah memberinya petunjuk.
Setelah sholat subuh, teman-teman sekalian, salam dengan penuh tumaknina, zikir habis sholat. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang habis sholat, dia tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, tidak berdiri dari musallahnya, tidak pindah tempat, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Kejar keutamaan ini. Jangan pindah-pindah, jangan sibuk dengan yang lain. Gitu kan? Kemudian berdiam diri di masjid dulu, berzikir. Kalau Anda mampu, ya, maka Anda bisa tunggu sampai terbit matahari. Bagi wanita bisa di musholla di rumahnya. Ya. Dia duduk sampai terbit matahari. Dengan tujuan insya Allah coba mengejar ya keutamaannya. Karena Nabi SAW mengingatkan masalah itu ya. Siapa yang duduk, ya, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian atau sholat subuh, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna gitu kan. Ini hadis ya, dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian teman-teman sekalian, ya, setelah Anda tentu duduk berzikir lalu sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Setelah kemudian itu Anda bisa pulang ke rumah, mulailah Anda niat beraktivitas seperti biasa, Anda bersih-bersih, mandi ya. Dan ingat, niatkan bagi Anda suami menjalankan tugas mencari nafkah yang halal, niat itu bukan hanya karena mau ke tempat kerja, supaya dapat pahala dan sepanjang jalan menuju ke kantor perbanyak zikir. Istighfar kepada Allah ya. Mengulangi hafalan Al-Qur'an. Walaupun cuma al-ikhlas misalnya. Karena kata Nabi SAW, al-ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Atau Anda menjalankan hadis Nabi SAW, siapa yang membaca 10 kali surah al-ikhlas dalam sehari, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Maka Anda jalankan itu. Anda baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Anda baca salawat pada Nabi SAW. Jadi isi kekosongan jalan itu jangan mengkhayal cuma sibuk lihat helmnya orang warna apa, mobilnya merek apa, motornya merek apa. Gak usah sibuk dengan itu. Sibuk, jangan diam. Lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang jalan. Lagi pakai helm berdoa, lagi di mobil berdoa. Meminta sesuatu yang Allah sedang berikan nikmat itu lebih afdal kita minta dipertahankan daripada musibah sudah datang baru kemudian kita minta jalan keluarnya. Maka minta itu. Lalu kemudian setelah Anda tiba di kantor, ya kalau laki-laki, kalau perempuan misalnya di rumah, suami sudah antar sampai depan pintu, sudah pergi kerja, Anda mulai beraktivitas, mungkin urus anak kalau ibu-ibu, ya kalau belum punya anak mungkin bersih-bersih rumah, ya. Kalau memang sudah ada suami siapkan PRT, maka Anda coba ya wudu, lalu Anda sholat duha, suami juga pada saat tiba di kantor, kalau Anda diizinkan oleh atasan Anda keluarkan waktu untuk sholat duha, setelah Anda coba mengerjakan beberapa pekerjaan, karena dari waktu duha sekitar jam 7, jam 8 sampai duhur kan itu ada kesempatan untuk sholat duha minimalnya 2 rakaat yang kata Nabi SAW ya, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi ya, kalau dan setiap hari dalam tubuh manusia ada 360 sendi, setiap hari dia harus bersedekah untuk 360 sendinya dan 2 rakaat sholat duha menggantikan itu. Anda mau 4 rakaat lebih bagus lagi dalam hadis qudsi di mana Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hai anak Adam, rukulah untukku 4 rakaat di awal pagi, maksudnya duha, ya maka aku akan aku akan penuhi kebutuhanmu pada hari itu. Anda mau lebih banyak lagi di 8 rakaat misalnya, karena Nabi SAW dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad pernah sholat duha 8 rakaat di atas unta beliau. Dan kesepakatan ulama kurang lebih tidak ada batas untuk sholat duha berapa rakaat pun. Tapi ini contohnya Anda sholat duha. Habis itu Anda kembali beraktivitas seperti biasa. Anda kerjakan pekerjaan Anda, tugas Anda, ya, dan jauhi semuanya dosa-dosa, tontonan-tontonan yang di laptop Anda, ya, atau ngobrol sama lawan jenis di kantor. Udah tinggalin semuanya. Ya, di waktu lowong pekerjaan sudah selesai misalnya, ya, Anda bisa baca Al-Quran. Supaya Anda bisa mengejar khatamnya gitu kan. Yang penting pekerjaan sudah selesai. Gitu. Kemudian tiba azan duhur. Jangan ketinggalan. Azan duhur. Sebelum azan Anda ya sudah harus punya wudu. Ini penting ini. Karena banyak orang nanti azan baru wudu. Akhirnya ketinggalan sholat qobliyah. Enggak, wudu dulu gitu. Jadi jam 11, setengah 12 sudah wudu. Enggak antri di tempat wudu. Enggak antri di kamar mandi. Kan enak di kantor Anda wudu. Di rumah juga Anda ibu-ibu sudah siap. Kalau punya anak-anak kecil di rumah, ayo ajak sholat sama-sama gitu kan. Kemudian
azan Anda sudah siap. Jawab muadzin seperti tadi subuh sama. Kemudian setelah jawab muadzin, ya, Anda sholat qobliyah duhur 4 rakaat. 4 rakaat. Setelah itu berdoa. Kalau masih ada jeda antara azan iqamah berdoa. Atau Anda sisipkan dalam sujud sholat qobliyah duhur 4 rakaat itu, Anda sisipkan doa. Ya. Dan 4 rakaat ini boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat sekaligus 1 kali tahiyat saja. Ya. Setelah itu, Anda zikir seperti tadi sama subuh. Habis zikir, jangan berbicara sama teman di sebelah. Jangan batalkan wudhu dengan keluarkan angin. Jangan juga berdiri dari musolahnya. Zikir dulu. Ya, zikir sholat itu dianjurkan baca ayat kursi. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang membaca ayat kursi habis sholat, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau subuh sama maghrib 3 kali. Kalau sholat rubaiyah 4 rakaat, duhur, asar, dan isya 1 kali. Lalu Anda baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Genapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Tentu diawali pada saat Anda salam, Anda mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu Anda masuk ke ayat kursi tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Setelah selesai, Anda berdiri sholat sunnah 4 rakaat. Ba'diyah duhur, ya. Setelah itu, ya, Anda kembali beraktivitas seperti biasa, ya, ketemu orang, salam, ya. Anda kalau ibu-ibu di rumah mungkin bisa dengerin ceramah, ya, sambil Anda beraktivitas sudah mulai mau siapin makanan buka puasa misalnya, sambil dengerin radio, dengerin YouTube, dengerin ceramah, dengerin tilawah, dan saya sarankan tilawahnya ada terjemahannya supaya Anda faham apa yang Allah firmankan di situ, ya. Anda yang laki-laki di kantor kembali beraktivitas kerja, hindari semua hal-hal yang haram, Anda tetap sibuk mencari memberikan hak kantor Anda supaya rezeki Anda halal sampai menjelang asar. Ya. Asar sama tadi, Anda ingat ini, berwuduk sebelum azan, kalau perlu setengah jam sebelumnya, gitu kan? Tapi saya sering batal wuduk Ustaz, itu waswas syaitan. Anda kalau biasakan tidak ada masalah. Saya kadang-kadang, subhanallah, bisa tahan wuduk dari duhur sampai isya. Kalau subuh memang kadang-kadang kan kita ada aktivitasnya. Mungkin mandi lagi setelah waktu duha. Tapi kalau duhur, asar, maghrib, isya, saya bisa. Berapa kali saya perhatikan tidak ada masalah. Itu kan tergantung kebiasaan. Kalau Anda membiasakan diri selalu keluar, buang angin, selalu mau buang air kecil, mungkin. Tapi kalau Anda tidak biasakan, tidak kok. Atau minimal Anda, ya, kalaupun batal, oke lah, tapi setengah jam sebelum azan, sudah wudhu. Sudah masuk kamar mandi. Azan Anda sudah di masjid. Sudah di saf pertama, terutama laki-laki. Anda perempuan sudah di mukena Anda. Ini harus dilakukan. Dan harus ada perbaikan ke arah sana gitu. Begitu azan, sama tadi Anda jawab muadzin, kemudian setelah Anda jawab muadzin, Anda ya mengucapkan doa, karena antara azan iqamah doa diijabah, lalu kemudian Anda sholat qobliyah asar 4 rakaat. Sudah kita sebutkan tadi keutamanya, kemudian Anda sholat bersama imam, ya. Kalau Anda di rumah ibu-ibu bisa sholat sendiri, kalau tidak ada yang temani, kalau ada anak-anak Anda ajak, ada PRT Anda ajak sholat berjamaah. Setelah asar sama kasusnya, ya. Sama kasusnya, Anda, tentu antara azan iqamah tadi Anda berdoa, lalu Anda sholat asar, penuh dengan tumak nina. Setelah sholat asar, kemudian Anda zikir, ya, setelah sholat, sama tadi dengan subuh dan duhur. Jangan bicara sama orang di sebelah, jangan batalin wudu, jangan berdiri dari musola, selesaikan dulu zikir-zikirnya. Setelah selesai, ya, setelah selesai, baru kemudian Anda melanjutkan, ada tadi yang luput dari saya. Di pagi hari tadi kalau Anda tunggu syuruk, ya, terbit matahari atau habis subuh, Anda bisa baca zikir pagi, ya. Ada zikir pagi. Kalau belum tahu, Anda bisa ketik di Google zikir pagi petang, akan keluar insya Allah. Di YouTube juga banyak panduan yang Anda bisa dengarkan kalau Anda belum hafal. Nah, selepas asar, habis zikir sholat, Anda zikir petang. Itu tidak akan mengambil waktu lama. Mungkin 15 menit insya Allah selesai. Anda minta kebaikan-kebaikan hari itu. Kemudian Anda kembali beraktivitas lagi, ya. Kalau memang Anda ibu-ibu masak, siap-siap, ya mungkin suami mau pulang buka puasa di rumah. Anda laki-laki selesaikan pekerjaan sampai Anda selesai mungkin jam 5. Ya. Anda sudah mulai siap-siap pulang ke rumah gitu kan. Nah,
Di sini juga ada yang ingin saya sisipkan teman-teman sekalian. Kalau Anda lagi pulang dari kantor ya, tidak ada salahnya Anda dalam satu hari bisa mencari pahala untuk mendapatkan pahala puasa ekstra. Yaitu dengan membuka puasakan orang lain. Misal Anda beli air mineral, Anda taruh di jok, di tempat penyimpanan, di bawah jok kursi motor Anda atau di sebelah Anda kalau di mobil, di kursi sebelah Anda siapin beberapa air mineral mungkin yang dibungkus dengan kurma misalnya, itu bagus ya. Kemudian Anda bagi-bagikan ke orang di pinggir jalan untuk mereka berbuka puasa. Nah, itu juga sangat baik ya. Ibu-ibu juga bisa berbagi dengan musola atau masjid dekat rumah, kirimkan teh, kopi, kue-kuean supaya dapat pahala. Karena kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman," siapa yang buka puasakan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'imin ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a. Dia akan dapat pahala sempurna seperti pahala orang yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang puasa itu. Jadi kita raih kesempatan ini. Kemudian setelah itu, ya, sebelum azan lagi fokus berdoa. Mungkin 15 menit Anda khususkan itu berdoa. Karena mungkin tadi doanya masih belum terlalu fokus, sekarang fokus ya. Sampai menjelang azan. Dan ini penting. Jangan sampai teman-teman sekalian kita baru mau mulai berdoa pada saat sudah dikumandangkan azan. Itu sudah saatnya berbuka puasa. Karena kata Nabi SAW, manusia terus dalam keadaan baik selama mereka ya menyegerakan buka puasa dan juga sahur. Ya. Maaf, selama mereka menyegerakan buka puasa dan menerambatkan sahur. Di dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah nomor 1381 kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia senantiasa dalam keadaan baik, sehat badannya, normal juga dia melalui waktu-waktu puasanya selama mereka menyegerakan berbuka. Azan saatnya buka puasa, bukan berdoa lagi pada saat itu. Bismillah, Anda makan. Sunnahnya makan kurma, kemudian Anda minum air. Lalu Anda baca, "Dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang dahaga kami ya. Dan telah basah urat-urat dan juga sudah dicatat pahala-pahala ya. Jadi ini yang Anda baca. Ya, setelah Anda berbuka puasa, ingat buka puasa ini baca doa, jangan lupa ya. "Dhahabat dhama" tadi. "Wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Ya. Baik, setelah itu jangan buru-buru makan yang berat teman-teman sekalian. Cukup itu. Minum seteguk air, makan beberapa butir kurma, seteguk air atau segelas air gitu kan. Anda mau air dingin boleh, air hangat boleh, Anda mau minum teh boleh. Mungkin makan sedikit snack kalau Anda mau makan kue-kue ringan. Itu aja dulu. Jangan langsung nasi, ya, sup, kari, berat langsung. Jangan seperti ini. Karena buka puasa bukan ajang balas dendam sebagaimana kami jelaskan tadi. Anda sholat maghrib dulu ke masjid supaya tidak ketinggalan. Sama tadi ya. Jawab muadzin, kemudian melangkah ke masjid, kemudian ada juga doa menuju ke masjid ya. Teman tadi belum kita singgung, tapi Anda kalau belum tahu, Anda bisa baca doa menuju ke masjid. Cukup panjang sebenarnya, tapi Anda bisa cari tahu insya Allah, karena ini bahasanya cukup panjang. Kami sudah bedah di hari Senin sore ya, di kumpulan doa-doa. Ya, minta-minta agar Allah jadikan di hati kita, di penglihatan kita, di pendengaran kita, di tangan kita, semua ini cahaya. Menuju ke masjid, sama. Laki-laki di saf pertama, antara azan dan iqamah berdoa. Kalau bisa sholat qabliyah bagus. Lalu sholat berjamaah dengan imam. Habis itu zikir seperti biasa. Ibu-ibu juga begitu. Habis buka puasa, ajarin juga anak-anak buka puasa dulu yang ringan. Setelah itu baru Anda sholat dulu. Supaya awal waktu. Habis sholat, nah perut kita sudah mulai lebih siap. Baru kita boleh makan yang berat. Ya. Bahkan berat juga jangan seperti tanda kutip orang yang sangat kelaparan. Biasa aja. Kunyah makanan dengan benar, ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, jangan tergesa-gesa, jangan terlihat maaf tanda kutip rakus. Setelah selesai, nanti Anda bisa makan lagi. Siap-siap segera, mau mandi bersih-bersih, segera mandi bersih-bersih, lalu kemudian Anda sholat isya. Jangan lupa, sama tadi, wudu sebelumnya, 15 menit sebelumnya, Anda sudah wudu, Anda sudah di masjid, jadi bukan berusak-desakan nanti susah dapat di sebelah belakang bagi laki-laki, perempuan juga begitu ya. Anda di masjid atau Anda di rumah, Anda supaya bisa kejar, bisa sholat berjamaah bersama imam, tarawih. Ya. Usahakan setiap malam ada. Karena Nabi SAW itu sudah mengingatkan ya, agar kita selalu menjaga ini. Karena kata Nabi SAW, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya. Seseorang itu kalau mendirikan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya.
Dan anjuran Nabi SAW agar tidak berpisah dengan imam. Imam sholat 11 rakaat, Anda ikut 11 rakaat. Imam sholat 23, Anda ikut 23. Sabar aja, gitu kan. Apalagi kita di Indonesia tidak baca panjang-panjang surahnya ya. Di Mekah dan Madinah, di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, semoga Allah menjaga keduanya ya selalu abadi dalam ketentraman dan kebahagiaan insyaAllah. Mereka baca 23 rakaat dan sholat 23 rakaat dan juga ya bacanya panjang. Tapi kita di Indonesia 23 rakaat juga pendek gitu. Kata Nabi SAW, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah." Siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya bubar dari sholat tarawih itu, maka dicatatkan seakan-akan dia sholat semalam suntuk dari mulai ba'da isya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus sampai subuh non-stop. Ini berat kan? Tapi Anda bisa dapatkan pahala hanya dengan sampai imam bubar, sampai imam selesai. Maka ini penting. Dan teman-teman sekalian, ya, perlu diperhatikan baik-baik setelah sholat tarawih, ya, setelah sholat witir, maka Anda pulang ke rumah dengan tenang. Lebih cepat tidur lebih bagus. Tapi kalau ada aktivitas, misalnya Anda mau dengarkan majelis ilmu, Anda mau duduk bersama keluarga, sama anak-anak, sama istri, sama suami, berbicara masalah hal-hal yang baik gitu kan, itu adalah hal yang positif. Silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, Anda ajak keluarga untuk misalnya bawa sembako, tetangga-tetangga yang orang miskin dikasih, bersedekah selama Ramadan, maka itu hal yang positif gitu ya. Dan kalau Anda terbangun malam, kemudian Anda mau sholat tahajud lagi, dibolehkan. Ada pendapat ulama yang membolehkan gitu kan. Tapi tidak ada witir lagi, Anda tinggal sholat malam saja. Kemudian jangan lupa sahur. Ya, sahur. Dan sahur ini anjurannya diterlambatkan sampai menjelang subuh baru Anda sahur. Ya, sebagaimana tadi hadis sudah kita bacakan. Dan ini sunnah, kata Nabi SAW, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Sahurlah, karena di sahur itu berkah. Maksudnya walaupun makan cuma sedikit, tapi makan sahur itu. Kemudian terulang lagi di hari kedua kasus yang sama. Pada saat azan subuh Anda sudah berhenti dan mulai beraktivitas lagi. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Ya, bahwasanya ini adalah hal yang luar biasa yang harus kita ya kerjakan dalam keseharian, rutinkan. Anda bisa kerjakan lebih baik daripada itu, alhamdulillah. Tapi jangan lebih sedikit daripada ini. Ya, minimal ini Anda perbaikin, dan ini targetnya adalah bagaimana supaya setelah Ramadan nanti Anda sudah rutinkan program ini. Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kualitasnya ya, supaya kita bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus begitu. Selama kita masih hidup, Ramadan yang akan datang harus lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Ingat teman-teman, penyesalan selalu ada di akhir kehidupan kita. Kalau Anda tidak maksimalkan ya Ramadan ini untuk menjadi orang baik, dan lebih dekat kepada Allah SWT untuk bertobat dari dosa-dosa, kira-kira kapan Anda akan bertobat dan memperbaiki diri Anda? Seluruh dunia orang akan coba menjadi orang baik. Anda ke Afrika, Anda ke Amerika, Anda ke Eropa, Anda ke Asia, Anda ke Australia, sama. Semua muslim sibuk dengan puasa dan amal-amal soleh mereka, dan malam hari juga mereka sibuk dengan ibadah. Maka ini saatnya kita menjadi baik, karena secara massal semuanya muslim coba menjadi orang lebih baik. Dan pesan kami yang terakhir teman-teman, pada saat di akhir Ramadan nanti, ya Anda jangan lupa di 10 terakhir Ramadan lebih giat lagi beribadah, karena kata Nabi SAW, atau dikatakan dalam riwayat Nabi SAW itu beriktikaf di 10 terakhir Ramadan, bahkan diakhiri beliau 20 hari. Dan beliau kalau di akhir Ramadan, maka beliau lebih menguatkan ikatan sarungnya untuk beribadah dan membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Gitu kan? Kemudian juga pesan kami yang terakhir, setelah mengejar malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, ingat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Kalau Anda mengatakan, ya subhanallah pas Lailatul Qadar, atau Anda bersedekah 1000 rupiah pas Lailatul Qadar, atau Anda baca satu ayat pas Lailatul Qadar, maka ini ya sama dengan mengerjakannya selama 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ini keutamanya besar sekali. Yang disia-siakan, belum tentu Ramadan akan datang kita masih hidup. Dan teman-teman sekalian, setelah tiba Idul Fitri, ingat, jarak antara Anda sama syaitan 1 bulan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kalau tiba Ramadan maka syaitan-syaitan dibelenggu. Mereka tidak leluasa menggoda di Ramadan. Artinya, bayangkan kalau Anda sedang lomba lari dengan satu orang, syaitan ini, tapi dia dibelenggu. Anda jalan santai aja, Anda akan menang. Gitu kan? Jadi Idul Fitri itu kita seperti sudah 30 hari jaraknya dengan syaitan. Sayangnya banyak orang, subhanallah, pas Idul Fitri lisannya mengatakan Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillahnya ini bukan Alhamdulillah saya siap mempraktikkan ilmu yang saya dapatkan selama Ramadan. Tapi Alhamdulillah tanda kutip, Alhamdulillah selamat dari penjara ibadah.
Alhamdulillah sekarang sudah tidak puasa, Alhamdulillah sudah tidak sholat malam, Alhamdulillah sudah bisa buat dosa. Ini salah ini. Padahal dia sudah digodok dalam 1 bulan, dibiasakan, dilatih, ditraining untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka harusnya diterapkan ilmu itu setelah Ramadan. Ikuti puasa-puasa sunnah setelah itu. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan, diikuti dengan 6 hari saja bulan Syawal, puasanya sama dengan puasa setahun penuh, sama dengan 365 hari. Ini puasa luar biasa. Puasa Senin Kamis, seminggu 2 kali, 2 hari. Senin dan Kamis Anda masih punya Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Ada 5 hari yang Anda bisa aktivitasnya. Puasa saja. Ajak teman-teman puasa, ajak keluarga puasa. Kata Nabi SAW, hari Senin, Kamis, amal dilaporkan ke langit. Dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Terapkan itu. Kalau di Ramadan, ada puasa-puasa lain ya. Seperti puasa juga tadi. Ada puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15. Yang kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Ada puasa ya hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah bagi anda yang tidak haji. Kata Nabi SAW, ya, puasa hari Arafah membersihkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Juga puasa Tasu'a dan Ashura 9 dan 10 Muharram. Kata Nabi SAW, puasa hari Ashura mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Sementara 9-nya kata Nabi SAW, agar tidak sama dengan Yahudi, maka kalau kami masih hidup tahun depan, karena betul itu tahun terakhir Nabi SAW hidup, pada saat beliau sampaikan hadits ini, kami akan ikutkan 10 sama 9, agar tidak sama dengan Yahudi. Ini contohnya, gitu kan. Jadi kerjakan ini. Sholat malam, Anda kerjakan juga setelah itu. Jangan tidak kerjakan. Sebulan Anda terbiasa, tapi kan Ustaz terawih habis Isya lebih mudah. Kalau sholat malam kan kita harus bangun tengah malam. Bukankah Anda bangun sahur? Lalu sudah kita biarkan buat program agar Anda bangun sebelum subuh, sahur gitu kan. Maka ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Zikir yang biasa dijaga dan semua program-program tadi yang sudah kita sampaikan coba tetap diterapkan setelah Ramadan. Insya Allah dengan begitu kita akan memaksimalkan Ramadan.